Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam wa nazala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita banggakan ini. Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan. Dengan pondasi iman yang kuat, kita berharap ibadah kita sepanjang Ramadan diterima Allah dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Berharap kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhirat. Kita bersama orang-orang yang kita cintai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sejak matahari terbenam kemarin, umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita penuh dengan bahagia karena telah tuntas melaksanakan ibadah di sepanjang Ramadan. Tetapi di sisi lain, orang-orang beriman bersedih hatinya karena memang telah ditinggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk beribadah kepada Allah. Kita juga khawatir kalau amal ibadah kita selama Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saleh di hari yang mulia ini selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan wa balligh Ramadan wa balligh Ramadan. Ya Allah, izinkan kami untuk menemui Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sekeliling kita, dulu tahun yang lalu ada orang-orang yang kita cintai bersama kita. Tetapi di bulan ini, di hari ini tidak lagi. Mereka telah dijemput Allah Subhanahu wa taala menghadapnya karena ajal mereka telah tiba. Dan bisa jadi kita juga akan menemui yang sama di tahun ini, sehingga di tahun depan kita tidak bisa melaksanakan Ramadan seperti yang kita rindukan. Oleh karena itu, bersyukurlah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan optimal melaksanakan ibadah selama Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, banyak hikmah yang terkandung selama Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya menjadikan Ramadan bagi kita sebagai wadah untuk menempa diri dan mensucikan diri kita dari berbagai macam dosa. Ramadan hadir sebagai bulan membakar dosa-dosa orang-orang yang beriman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang melaksanakan puasa dengan ikhlas dan mengharapkan, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu. Karena itu pada khutbah yang singkat ini paling tidak ada 4 hal yang patut kita renungkan
untuk tetap kita perkuat tidak saja di Ramadan yang lalu tetapi juga bulan-bulan sesudahnya. Yang pertama adalah Ramadan sesungguhnya hadir untuk menempa keimanan kita, memperkuat akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang Ramadan kita berpuasa. Puasa adalah ibadah rahasia. Bisa saja kita berbohong kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita makan dan minum. Mereka tidak tahu. Tetapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita, siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Maka kita tidak berani untuk makan dan minum, meskipun tadi kita bisa berlindung dari orang-orang lain. Inilah pendidikan akidah yang sedemikian kuat. Sejatinya kondisi ini terus kita pertahankan selama kita hidup, kapan dan dimanapun, sehingga kita tidak berani untuk bermaksiat. Ketika ada peluang untuk korupsi misalnya, ada peluang untuk mencuri misalnya, bisa kita berlindung dari orang lain, tidak akan dilihat, tidak akan ada saksi mata. Tetapi kita yakin Allah melihat kita, seperti halnya kita yakin saat berpuasa, kita bisa berbuka sebenarnya, tapi kita yakin Allah melihat sehingga kita tidak berani berbuka. Maka kondisi itu juga akan membuat kita tidak berani berbuat maksiat, tidak berani korupsi, tidak berani mencuri, tidak berani berzina, seperti halnya Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha, yang ketika itu juga tidak ada saksi, tetapi dia yakin Allah menyaksikan, maka dia mampu mengendalikan nafsunya. Ini pendidikan akidah yang mesti kita rawat dalam kehidupan ini. Karena pangkal segala kejahatan dan kemaksiatan itu adalah karena lemahnya akidahnya, karena tidak kuatnya keyakinannya kepada Allah. Dia tahu ada Tuhan, tetapi dia tidak yakin sepenuhnya apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Siapa bilang iblis tidak yakin Tuhan? Dia tahu dengan Allah, tetapi dia tidak yakin akan keputusan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, sehingga akhirnya dia dikutuk dan terlaknat menjadi hamba yang merugi sampai akhir hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan juga meneguhkan bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih berada di masa pandemi ini. Sudah setahun lebih kita masih berada dalam pandemi wabah COVID-19. Sampai 7 Mei kemarin pemerintah merilis bahwa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia itu sudah tembus lebih dari 1,7 juta orang. Dan 1,5 juta memang dinyatakan sembuh, tetapi ada 46.663 diantaranya yang wafat meninggal dunia karena terkonfirmasi positif corona. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah lemah. Orang-orang yang kaya, yang memuja ilmu pengetahuan sedemikian rupa, tidak mampu melawan corona yang sedemikian kecil yang tak bisa dilihat oleh secara kasat mata. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Betapa banyak orang hari ini yang mengagungkan hartanya, mengagung-agungkan jabatannya, bahkan juga mengembangkan ilmu pengetahuan, hampir mempertuhankan ilmu pengetahuan itu, tetapi tidak mampu untuk mengendalikan yang bernama corona ini. Oleh karena itulah kita harus senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, khairu aqatika waqtun tashhadu fihi wujuda fa aqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Saat-saat terbaik yang kau miliki adalah ketika engkau menyadari bahwa betapa tergantungnya dirimu kepada Allah, dan hal itu menyadarkan betapa lemah dan hinanya dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musibah corona menjadi ujian bagi orang-orang beriman, tetapi musibah corona juga menjadi teguran sekaligus azab bagi orang-orang yang senantiasa ingkar, tenggelam dalam kemaksiatan berulang-ulang dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita berharap agar corona ini juga segera sirna dan kita senantiasa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita lakukan menghadapi ini adalah banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hadir sesungguhnya mendidik kita menjadi orang-orang bertakwa, dan salah satu di antara ciri bertakwa itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur.
Maka sepanjang Ramadan kita senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah. Tetapi kita tidak tahu siapa di antara kita yang benar-benar diterima permohonan ampunannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana summa salaka qabla an yughfara lah. Terhina dan terpuruklah seseorang yang menyaksikan kedatangan Ramadan, kemudian ketika Ramadan berakhir, tetapi justru dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita beristighfar, tapi tidak ada kepastian apakah Allah menerima istighfar kita atau tidak. Padahal kita adalah manusia yang tidak suci dari dosa dan kesalahan. Setiap kita pasti punya kesalahan. Apakah itu dosa besar, dosa kecil, yang tampak dan yang tidak tampak, semua kita punya salah. Oleh karena itu beristighfar dan bertaubatlah, dan jangan pernah berhenti untuk beristighfar dan memohon kepada Allah hanya ketika Ramadan, tetapi sehari-hari kita. Selama sebulan kita terlatih ketika bangun sahur, maka sesudah Ramadan tetaplah bangun sahur, bukan makan sahur, tapi gunakan waktu sahur itu untuk bermunajat kepada Allah, melaksanakan qiyamul lail, tahajud, witir, salat hajat, salat taubat. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu istighfar itu harus diiringi dengan niat dan kekuatan untuk menghentikan segala kemaksiatan. Dalam kitab Buhtajun Nufus, Ibnu Athaillah As-Sarkandi juga mengatakan, orang yang bermunajat memohon ampun kepada Allah tetapi masih tenggelam dalam kemaksiatan, laksana orang sakit yang meminta obat kepada dokter lalu meminum obat itu tetapi membiarkan ular menggigit tubuhnya. Dia mengobati tetapi dia biarkan racun itu masuk dalam tubuhnya. Ini ibarat orang-orang yang selalu beristighfar tetapi justru dia masih tenggelam dalam kemaksiatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kedua, Ramadan sesungguhnya hadir untuk mendidik kita menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah. Selama sebulan kita dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara ibadah yang unik itu adalah kita melaksanakan salat berjamaah, tidak saja fardu tetapi juga salat sunnah, salat tarawih, salat witir, masjid, musalla kita makmurkan sedemikian rupa. Kondisi ini juga harus kita pertahankan pasca Ramadan. Tetaplah kita memakmurkan masjid karena merupakan masjid adalah simbol atau wadah bagi kita untuk mempersatukan umat ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dia bangun saat dia hijrah ke Madinah adalah masjid, karena masjid merupakan perekat umat. Masjid adalah miniatur masyarakat muslim. Kalau ingin melihat orang Islam itu kuat atau tidak, maka lihatlah masjidnya. Ketika masjid itu ramai, maka bersatulah umat. Tetapi ketika masjid itu diabaikan, demikianlah kondisi umat. Tentu mari kita senantiasa melaksanakan pemakmuran masjid, baik dengan beribadah kepada Allah maupun menghidupkan majlis-majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat Nabi itu selalu dilakukan di awal waktu secara berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ketika orang melaksanakan salat berjamaah di masjid dengan berwudu sempurna niat untuk salat, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutas anhu biha khati'ah, maka tidaklah ia melangkah satu langkah melainkan dinaikkan untuknya satu derajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Maka para sahabat dahulu tidak ada yang berkendaraan menuju masjid. Mereka berjalan kaki karena teringat hadis ini. Karena langkah demi langkah mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesehatan pun disebutkan orang yang berjalan kaki itu merupakan salah satu olahraga terbaik untuk menyehatkan fisiknya. Dan orang-orang yang salat juga sungguhnya mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah hati akan tenteram dan tenang. Kesehatan fisik, ketenangan jiwa merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk meningkatkan imun dan iman kita yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Demikian Islam memberi solusi terhadap kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah salat. Maka jangan kita hentikan
semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat. Dan jangan lupa bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar senantiasa mendirikan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan pada keluargamu mendirikan salat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jangan pernah nyaman melihat anak-anak kita yang meninggalkan salat, tapi khawatirlah kita akan ibadah-ibadah mereka, karena kalau Allah mempertanggungjawabkan kita sebagai orang tua, sebesar apa usaha kita mendidik anak-anak kita, istri kita agar senantiasa mendirikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, Ramadan sesungguhnya mendidik kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Bukankah ketika puasa, jika ada orang yang mengajak kita bertengkar, maka sebutkanlah inni shaim, aku berpuasa. Maka jangan bertengkar, jangan bergaduh, jangan berburuk sangka. Maka seharusnya ini juga mendidik kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang baik kepada sesama. Bukankah di akhir Ramadan juga kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai simbol bahwa kita adalah orang yang senantiasa peduli pada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dimuliakan Allah, indikator utama seseorang itu dikatakan baik atau tidaknya dalam hubungan sesama manusia adalah lihatlah bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak mungkin dia bisa disebut sebagai orang yang baik kepada sesama manusia. Orang tua yang melahirkan saja bisa dia durhaka, apalagi kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Oleh karena itulah Islam sangat mementingkan kita agar berbuat baik kepada orang tua dan menyebutkan bahwa dosa besar itu salah satunya adalah hukukul walidain, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan satu di antara dosa yang disegerakan azab di dunia adalah hukukul walidain, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu saudaraku, di hari yang penuh mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan perbuatan baik kita kepada orang tua. Jangan sampai ada anak-anak yang hari ini tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai ada orang tua yang membenci anak-anaknya, yang tersinggung terhadap perilaku buruk dari anak-anaknya. Jangan sampai orang tua kita meratap akan buruknya perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Bukankah Rasulullah SAW juga mengingatkan, rahima anfu rajulin ataraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Terhina dan terpuruklah seseorang, dia mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kedua orang tuanya yang sudah tua, namun kedua orang tuanya itu tak bisa menjadi sebab dirinya masuk surga. Dibiarkannya ayah ibunya yang tua renta itu tidak menafkahinya dengan baik, malah menyakiti hatinya sehingga dia seharusnya masuk surga, tapi justru dia ke neraka karena tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita meratap akan buruknya perilaku kita kepada mereka di saat mereka tua, seperti yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat 23. Ada syair orang tua yang kecewa terhadap anak-anaknya yang durhaka. Dia tulis, di waktu bayi kau aku suapi, dikala dewasa kau aku biayai, kau minum sepuasmu hasil jerih payahku. Bila malam sakit bertamu padamu, aku tak bisa tidur karena sakitmu, berjaga resah dan gelisah. Seakan akulah yang didera bukan engkau, dengan sakit yang menderamu bukan aku, dan kedua mataku lelah dan lesu. Hatiku cemas akan kebinasaanmu, sungguh pun aku tahu mati adalah ketentuan ilahi Rabbi. Namun tatkala engkau telah tua dan mencapai usia yang aku harapkan senantiasa selama hidupku di dunia, kau berikan padaku balasan berupa kekasaran dan kekerasan, seakan kau telah pernah memberi karunia dan anugerah. Kalau kau tak mampu memelihara hakku sebagai orang tuamu, berbuatlah sebagaimana tetangga yang berlaku baik terhadap sesamanya. Kalau kau tak sanggup menjadikan aku sebagai orang tua kandungmu, paling tidak jadikan aku seperti tetanggamu. Karena untuk berbuat kepada tetangga juga harus dituntut berbuat baik. Ini ratapan kedua orang tua terhadap anak-anaknya yang mengecewakan, yang tidak bisa membahagiakan di saat mereka sudah tua renta.
Ingatlah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, kelak Allah akan memberikan pula anak-anak yang durhaka kepadanya di saat dia tua. Sebaliknya orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, di saat itu dia mendidik anak-anaknya agar kelak mereka berbuat baik kepada dirinya di saat dia tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak sedikit juga di tengah-tengah masyarakat yang membenci kedua orang tuanya karena orang tua itu punya kesalahan. Ada yang bercerai, kemudian dia juga mengikut salah satu pihak, kemudian yang lain dia tinggalkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan dosa terbesar manusia di hadapan Allah adalah menyekutukan Allah, syirik. Dan ketika ada orang tua kita yang musyrik, menyekutukan Allah, lalu memaksa kita untuk ikut juga menyekutukan Allah, maka tugas anak adalah fala tuti'huma, jangan ikuti perintah orang tuamu, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Walaupun dia syirik, walaupun dipaksanya kita juga melakukan kemusyrikan, tapi tidak boleh, tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Apalagi dia yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, kemudian kita melupakan keduanya. Maka langkah besarlah kedurhakaan anak-anak yang seperti itu. Kenapa sedemikian Islam menuntut besar orang tua anak-anak supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Bukan sekedar alasan mengandung, bukan sekedar alasan melahirkan dan menyusui, tetapi yang terbesar adalah Allah melibatkan ayah ibu kita dalam proses penciptaan kita, dan itu tidak bisa kita tebus dengan perbuatan baik apapun. Maka berbuat baiklah kepada mereka selagi mereka hidup. Kalau mereka telah wafat, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Tidak saja di Ramadan Allah bebaskan mereka dari azab kubur, tapi kita berharap pasca Ramadan pun Allah bebaskan mereka dari siksa kubur. Maka beruntunglah saudara-saudaraku yang masih memiliki orang tua yang hidup di dunia ini. Mereka surga bagimu di dunia ini. Maka berbuat baiklah kepadanya. Mereka keramat dalam hidup ini. Kesuksesan dunia akhirat niscaya akan diperoleh kalau kita berbuat baik kepadanya. Tetapi akan celaka dan sengsaralah, azab akan disegerakan Allah di dunia ini bagi orang-orang yang menyia-nyiakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia juga dituntut untuk berbuat baik kepada sesamanya. Para istri wajib taat kepada suami selagi perintah suami itu tidak bertentangan kepada Allah. Para suami-suami wajib mendidik istri, tidak sekadar memberi nafkah tapi berikan dia pelajaran agama. Begitu dalam kompilasi hukum Islam kita diatur. Orang tua wajib mendidik anak agar mereka senantiasa ingat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita wafat, kita tak butuh harta benda jabatan dari anak-anak kita. Yang kita butuhkan adalah akidah dan doa dari anak-anak kita. Sekarang di mana anak-anak kita? Ikutkah mereka sholat? Masihkah mereka tunduk dan sujud kepada Allah? Senantiasa kaki mereka mendoakan kita di tengah-tengah sholat mereka, dalam ketika mereka sudah sholat. Itu semua terlahir dari hasil didikan orang tua. Orang yang tua mengabaikan kewajibannya mendidik anak. Jangan bermimpi punya anak-anak yang kelak mendoakan kita. Bukankah Al-Quran mengajarkan supaya anak mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni kedua orang tuaku ya Allah, sayangi mereka karena mereka telah mendidikku di waktu kecil. Maka orang tua berhak dia mendapat doa anaknya ketika anaknya itu dulu dia didik ketika kecil. Tapi kalau tak pernah dia didik, bagaimana mungkin dia menuntut doa dari anak-anaknya? Apakah kita sudah mendidik mereka dengan baik? Tentu kita yang bisa menjawabnya. Kemudian berbaiklah kepada sama kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Isnani finnar, ada dua kelompok yang kelak dimasuk neraka. Qati'ur rahim wa jarus su', yaitu orang yang suka memutus silaturahim dan tetangga yang buruk. Sukalah menolong orang lain, sukalah meringankan beban orang lain. Beri mereka sesuatu yang kita miliki yang bisa meringankan beban mereka. Tak bisa kita memberi, pinjamkan sesuatu yang ada pada kita. Tak bisa kita meminjamkan, doakan mereka. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina hari ini yang sedang dibombardir oleh Israel, laknatullah. Dalam 4 hari terakhir 35 orang warga Palestina di Gaza tewas sia-sia. 10 orang diantaranya anak-anak kecil. Mereka memperjuangkan tanah airnya.
berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Tapi umat Islam yang besar di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutuk, sebagian menyumbangkan donasi, dan kita hanya bisa berdoa. Tapi paling tidak itulah yang bisa kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, yang kita rasakan hari ini jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita di negeri sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, Ramadan mendidik kita untuk menjadi ahlul Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita selalu bangga sebagai orang Minang yang hidup di Sumatera Barat dengan falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kita selalu bangga menyebutkan Quran kitabullah sebagai sendi kehidupan kita. Tetapi coba apa yang sudah kita lakukan pada Al-Quran? Tak sedikit di antara kita Quran justru hanya indah terpajang di rumahnya, tak pernah disentuh kecuali ketika momen pernikahan dan kematian. Padahal kita yakin Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Sepanjang Ramadan kita menghatamkan Al-Quran beberapa kali malah. Maka sudah Ramadan tetaplah kita teguh membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi isi kandungan Al-Quran dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, mengamalkan kandungan Al-Quran, dan yang tertinggi adalah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Apa yang kita dapatkan di surau, di masjid, dari guru-guru kita, kita ajarkan buat anak kita, buat istri kita, buat kemanakan kita. Insya Allah itu bagian upaya kita menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Kita didik anak-anak kita ke masjid, kita didik anak-anak kita ke pesantren, ke pondok, memahami Al-Quran, menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran. Banyak sudah menunjukkan bukti anak-anak yang dekat Al-Quran, semakin banyak hafalannya, semakin dekat dengan Al-Quran, maka semakin baik akhlaknya. Aneh ketika orang tua bingung melihat anak-anak yang bandel, yang nakal, sementara dia tidak pernah mendekatkan Quran kepada anak-anaknya. Maka jadikan Al-Quran sebagai solusi, maka insya Allah keberkahan akan menyelimuti kita. Nawwiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu, sinari tempatmu, kita sinari kampung kita ini, kita sinari nagari kita ini dengan Al-Quran. Maka insya Allah keberkahan Allah akan diturunkan kepada kita, sehingga kebahagiaan dunia akhirat dapat kita peroleh. Keempat, pesan Ramadan ini hendaknya menjadi renungan untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Dan di bulan Syawal ini juga kita dituntut untuk meningkatkan amal-amal yang kita lakukan sepanjang Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bahaya dan termasuk menjadikan kita husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulli ibadatina ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, di hari nan mulia ini kami menghadap-Mu dengan menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat. Kami adalah hamba-Mu yang zalim, penuh noda dan dosa. Maka di hari ini ya Allah ampuni dosa kami yang zahir maupun batin, besar ataupun kecil, sengaja maupun yang tersalah.
Ampuni dosa ayah ibu kami ya Rabb, orang yang paling berjasa dalam hidup kami, mereka yang telah bersusah payah membesarkan kami. Tiada kesenangan yang lebih bernilai bagi mereka kecuali melihat kami dalam keadaan sukacita. Tiada kegelisahan yang paling memilukan mereka kecuali menyaksikan kami dalam kesusahan. Apa yang kami rasakan lebih mereka rasakan. Karena itu ya Allah, jika seandainya hari ini mereka masih hidup di dunia, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani mereka ya Rabb. Mudahkan rezekinya ya Allah ya Razzaq. Jadikan ia hamba-Mu yang taat, yang kuat dan gemar beribadah, agar senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Sehingga kelak orang tua kami bahagia, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Berikan kami rezeki yang lapang, kemampuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami, menyenangkan hati mereka di akhir hayat mereka ya Rabb. Namun ya Allah, jika seandainya mereka telah berpulang, telah mendolai kami, pergi menghadap-Mu untuk selamanya, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Bebaskan ia dari siksa kubur, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau hanya bebaskan mereka dari siksa kubur selama Ramadan, tetapi sesudah Ramadan ini ya Allah, tetaplah Engkau berikan ampunan buat kedua orang tua kami ya Allah. Ingatlah ya Allah, betapa banyak kemuliaan dan kebahagiaan, banyak jasa mereka membesarkan kami ya Rabb. Maka jadikanlah itu sebagai amal ibadah mereka ya Allah. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang soleh ya Allah, sehingga kami senantiasa bisa berdoa mendoakan mereka ya Rabb. Kerana doa-doa anak yang soleh akan menolong mereka di alam kubur ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh beserta anak keturunan kami, istri-istri kami, suami kami ya Allah. Karena Engkau menjanjikan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyyatihim wa azwajihim. Di surga adnin Engkau kumpulkan orang-orang yang soleh, baik orang tuanya, suami istri dan anak keturunannya. Jadikan kami jadi kelompok itu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa guru-guru kami, karena mereka telah berjasa dalam mendidik kami sehingga kami mengenal ajaran-Mu. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, beri petunjuk mereka ya Rabb agar konsisten menegakkan agama-Mu, bukan memusuhi agama-Mu. Ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah, hilangkan dalam hati kami penyakit hasad, penyakit iri, sombong, dendam, sehingga kami menjadi umat yang bersatu, saling membantu bukan membantai, suka membina bukan membinasakan, saling mencintai bukan mencaci maki, saling menguatkan baik dalam keadaan senang maupun di kala susah. Ya Rabb, jadikan anak kami, keturunan kami menjadi generasi yang soleh, cerdas, penghafal Al-Quran, ahlul Quran dan pembela agama di sepanjang hayatnya. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma a'da'aka a'da'id-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وسوريا وهرية وكل مكان يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.